Oke, kita mulai ya. Jadi yang kemarin sudah kita mempelajari mengenai organ-organ pada sistem respirasi, ya, mulai dari hidung sampai ke bagian dalam paru-paru, ya, yaitu alveolus. Sudah kita lihat bagaimana mekanismenya pada saat kita melakukan pernapasan, udaranya masuk dari hidung dan bertukar di alveolus. Nah, sekarang kita akan pelajari, jadi KD-nya masih sama, yaitu 3.9 dan 4.9. Materi pada saat ini yaitu mekanisme pernapasan, ya. Jadi pada umumnya kalau kita bernapas atau melakukan respirasi, ada dua yang langkah-langkahnya, yaitu inspirasi. Kita hirup udara, itu disebut dengan inspirasi. Dan pada saat kita mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida, itu disebut dengan ekspirasi. Jadi pernapasan manusia ada dua tahap, inspirasi dan ekspirasi. Menghembus, mengambil, dan menghembuskan. Nah, cara untuk melakukan pernapasan itu pun juga ada dua, ya. Ada yang disebut dengan pernapasan dada. Jadi pernapasan dada ini biasa kita kaitkan dengan otot antara tulang-tulang rusuk. Jadi berkaitan erat dengan tulang rusuk. Sedangkan pernapasan berikutnya adalah pernapasan perut. Nah, ini berkaitan dengan diafragma yang ada di bawah, dekat antara rongga perut dengan rongga paru-paru, ya. Nah, bagaimana perbedaannya kedua pernapasan ini? Akan diperhatikan gambarnya. Jadi pada pernapasan dada ini, ya. Jadi pernapasan dada itu sangat berkaitan dengan tulang rusuk. Jadi pada saat kita melakukan inspirasi dengan ekspirasi, yang diperhatikan itu adalah tulang rusuk bagian dada. Jadi pada saat memasukkan udara atau menghirup udara, ya, jadi tulang-tulang rusuk ini yang ada di dada akan berkontraksi. Karena dia berkontraksi, secara otomatis bahu kiri kanan kita juga akan bergerak, ya, pada saat mau memasukkan udara ke dalam paru-paru atau biasa inspirasi. Nah, tulang-tulang rusuk ini akan berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar. Jadi bagian dada membesar. Jadi ditandai dengan berkontraksinya tulang rusuk. Nah, pada saat melakukan ekspirasi, ya, tulang rusuk ini akan mengalami relaksasi. Ya, akan mengalami relaksasi. Dengan demikian bahu kita yang tadinya itu ikut terangkat pada saat kita menghembuskan karbon dioksida, dia akan kembali ke ukuran normal. Demikian pula dengan volume rongga dada yang mengecil, ya, itu pada saat dia ekspirasi. Ini adalah pernapasan dada. Jadi pernapasan dada itu pernapasan yang bisa disebut dengan pernapasan yang singkat atau dangkal, ya, bisa panjang. Beda halnya dengan pernapasan perut. Nah, lalu yang bagaimana itu pernapasan perut? Jadi pernapasan perut itu ditandai dengan diafragma. Yang mana itu diafragma? Ini, ya. Ini diafragma. Jadi pada saat dia inspirasi atau memasukkan udara, yaitu oksigen, maka otot diafragma ini yang awalnya mendatar, ya, akan membesarkan volume rongga dada, ya. Jadi diafragmanya ini, ya, diafragma, jadi volume rongga dada membesar, diakibatkan karena otot diafragmanya ini
Nah, tidak ada kaitannya lagi dengan tulang-tulang rusuk. Beda halnya dengan tadi pernapasan dada. Itu sangat berkaitan dengan tulang rusuk. Kalau pernapasan perut tidak demikian. Rongga dadanya besar tapi tulang rusuknya tidak berkaitan. Tapi dia berkaitan dengan diafragma, yaitu ini kalau di bawah dada, antara rongga dada dengan rongga perut itu ada diafragma yang ini yang mengembang dan mendatar, ya. Nah, sebaliknya pada saat dia menghembuskan, ya, volume rongga dada itu mengecil, ya. Kenapa? Karena diafragma melengkung ke rongga dada. Itu pada saat dia udara keluar atau ekspirasi. Jadi di sini karena tidak ada kaitannya dengan tulang rusuk, sehingga kalau pada pernapasan dada tadi itu bisa bahu bergerak. Nah, kalau pernapasan perut itu lebih rileks, ya, lebih rileks, tidak ada pergerakan. Sebentar dulu. Tidak ada pergerakan di bagian bahu karena tidak ada sangkut. Yang bergerak di sini atau yang berkontraksi di sini adalah diafragma. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi nanti ini kalian akan praktekkan langsung bagaimana perbedaannya, ya. Kita lanjut dulu. Ke gangguan dan kelainan sistem pernapasan. Jadi sebelum masuk ke intinya di sini, Ibu perlihatkan dulu, ya. Ini gambar rokok, ya, gambar rokok. Nah, bagian yang diisap itu bagian bawah, ya, yang berwarna orange, sedangkan bagian yang dibakar itu bagian atas. Sekarang kita lihat kandungan atau bahan-bahan pembuat dari bahan rokok ini. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Ini yang agak manis biasa, yaitu bagian bawah ini merupakan bahan plastik PVC. Jadi PVC itu salah satu jenis plastik. Kemudian bagian atasnya, ya, itu karbon monoksida, gas dari knalpot. Tahu ya knalpot? Ya. Jadi bagian bawahnya itu bahan plastik PVC, sedangkan bagian atasnya yang berwarna tetap berwarna orange ini itu karbon monoksida, ya, gas dari knalpot. Nah, sekarang bagian yang paling di atas itu adalah hidrogen cyanida. Apa itu? Racun untuk seseorang yang dihukum mati. Jadi ini sejenis racun, ya. Nah, bagian di bawahnya lagi itu adalah aseton. Aseton itu digunakan untuk menghapus cat. Nah, bagian yang hitam ini, ya, itu amonia, pembersih lantai. Jadi hampir dari ujung bawah sampai atas, bahan-bahannya ini merupakan bahan-bahan yang tidak boleh dikonsumsi. Walaupun sebenarnya ini tidak kita makan, ya, ini tidak makan. Tetapi kalau ini saja untuk perokok yang pasif, kalau dia menghirup saja gas, walaupun dia tidak merokok, bisa meracuni orang yang tidak merokok. Kenapa? Bahannya lihat, hidrogen cyanida. Ini racun. Dan ini bagian yang terbakar. Makanya dikatakan bukan cuma yang aktif bisa terkena dampak dari rokok, yang tidak merokok pun sebenarnya lebih berbahaya daripada yang aktif. Oke. Sekarang kita masuk di intinya. Oke. Nah, ini jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan. Nah, yang paling pas yaitu influenza. Nah, influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus apa? Virus influenza. Ya. Nah, tetapi kalau kita sering influenza, secara otomatis tubuh kita juga akan menciptakan imun
dari virus tersebut. Nah, karena sudah biasa, makanya virus influenza ini tidak begitu berbahaya lagi karena tubuh kita sudah memiliki imun tersebut. Nah, ini yang paling ringan, influenza. Kemudian ada penyakit yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik, ya, yang merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran nafas yang disebabkan oleh rokok, ya, disebabkan oleh rokok, asap polusi, dan partikel yang berbahaya. Nah, berikutnya ada lagi penyakit yang disebut dengan TBC. Nah, ini yang paling sering. Penyebabnya apa? Penyebabnya oleh bakteri. Jadi bedakan virus dengan bakteri. Ya, influenza itu virus, tapi TBC itu bakteri. Nah, kalau bakteri pada umumnya ini bisa dimatikan. Kenapa? Ada obatnya. Tetapi kalau virus itu tidak ada obatnya. Nah, bisa mati karena dia memiliki jangka hidup tersendiri. Ya, ada batas hidupnya. Pada umumnya kalau bakteri itu 14 hari, 15 hari pasti mati dengan sendirinya, ya. Itu kalau virus. Nah, beda halnya dengan bakteri, ya. Bakteri ini bisa diobati atau bisa dimatikan dengan menggunakan obat antibakteri. Nah, bakteri ini dapat menginfeksi paru-paru dan pada saat imun lemah, ya, untuk bakteri TBC itu bisa menginfeksi organ-organ lainnya selain dari paru-paru. Nah, ini terjadi apabila sistem imun kita lemah. Nah, untuk penderita TBC, karena ini menular, ya, yang bakteri, virus, jamur itu menular, ya, ini bisa pengobatannya sampai 6 bulan, dan karena menular dia bisa tulari temannya, tetangganya bisa sampai 3 rumah. Itu kalau TBC, ya. Jadi kalau untuk penyakit ini, kalau ada penderita seperti ini sebaiknya dihindari karena ini mudah menular, bisa dari udara, atau percikan air liur, ya, untuk TBC. Kemudian penyakit tonsilitis. Nah, tonsilitis ini disebabkan oleh virus. Jadi sama dengan tadi influenza yang menyerang bagian tonsil atau bagian amandel pada saat daya tubuh lemah. Itu tonsilitis. Kemudian yang berikutnya pneumonia, peradangan. Peradangan yang terjadi pada paru-paru diinfeksi oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, ya. Jadi tadi TBC, pneumonia itu bakteri, sedangkan tonsil dengan influenza itu virus. Termasuk dengan COVID. COVID itu virus. Nah, kalau virus, salah satu penolongnya itu hanyalah imun tubuh. Jadi perlu dijaga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat yang mengandung serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, tidak karena virus itu kalau bukan masa hidupnya habis, ya tidak bisa mati. Sama dengan COVID, kalau bukan masa hidupnya habis, ya tidak bisa mati dengan obat. Kita hanya mengurangi akibat yang dideritanya, tapi tidak bisa matikan virusnya. Ya, yang bisa hanya menjaga imun tubuh supaya dampaknya itu tidak berkepanjangan. Nah, itu kalau virus, ya. Bedakan antara virus dengan bakteri. Kemudian faringitis, infeksi pada faring. Jadi sesuai dengan namanya faring, berarti di bagian tenggorokan atau faring terjadi peradangan. Nah, peradangan ini bisa disebabkan oleh virus. Kalau kita influenza karena sakit di bagian tenggorokan atau batuk, ya. Nah, batuk itu bakteri, bisa juga sakit di bagian tenggorokan atau jamur. Itu penyebabnya bisa virus, bakteri, jamur di bagian faring. Kemudian penyakit berikutnya asma. Asma ini penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan sehingga penderita kesulitan untuk menghirup oksigen. Jadi asma ini bisa karena faktor keturunan,
bisa juga karena faktor polusi, misalkan udara akibat kebakaran, ya, atau polusi udara terlalu banyak asap. Nah, bisa mengganggu bagian pernapasan. Nah, kalau asma demikian berarti dia berpengaruh pada lingkungan. Nah, beda halnya kalau asmanya itu faktor keturunan, ya berarti dia harus perlu dirawat lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, ya, penyakit kanker paru-paru. Nah, ini yang fatal. Kenapa? Karena paru-paru itu organ inti. Ini kalau sudah tidak bisa lagi diperbaiki, kalau ini rusak ya rusak. Ya, beda kalau dibilang ginjal, orang masih hidup bisa satu ginjal, atau jantung bisa dipasangi cincinnya, kalau paru-paru tidak lagi. Nah, kanker paru-paru, kanker itu apa sebenarnya? Kanker itu sel yang tumbuh di bagian organ tertentu. Kalau dia paru-paru berarti kanker paru-paru yang pertumbuhannya tidak terkendali dan merugikan sel-sel yang lainnya. Kenapa? Karena dia akan memakan sel-sel yang sehat, yaitu kanker. Nah, bisa juga kanker ini disebabkan oleh rokok. Jadi kalau kita lihat di kemasan rokok itu ada keterangan rokok bisa menyebabkan kanker. Ya, salah satunya juga bisa dari faktor menghirup logam-logam yang ada di udara, ya. Jadi karena logam itu dalam tubuh tidak bisa terurai, tidak bisa kayak dibilang makanan keluar sisanya. Kalau logam tidak, kalau masuk dalam tubuh tidak bisa terurai. Nah, itu salah satu pemicu terjadinya kanker, ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi mengenai sistem mekanisme dengan gangguan pada respirasi. Sekarang tugasnya. Jadi tugas untuk minggu ini dikumpulkan Jumat ini, berarti minggu ini berarti sampai minggu, ya. Kalian buat video percobaan mekanisme pernapasan dada dan perut. Bisa diikuti langkah-langkahnya di halaman 55. Di buku cetaknya halaman 55. Nah, pada video tersebut kalian memperagakan cara melakukan pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, di situ ada langkah-langkahnya di halaman 55. Nah, di akhir video, ya, di akhir video kalian menyimpulkan perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi mulai dari cara melakukan pernapasan dada itu kalian rekam, cara melakukan pernapasan perut juga kalian rekam. Kemudian akhir videonya nanti itu kalian jelaskan perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi tidak perlu ditulis, ya, cukup dijelaskan saja, atau kalau mau ditulis cukup ditulis dalam video perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Tapi peragaannya itu harus jelas, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bagian mana yang mengembang pada saat pernapasan dada, bagian mana yang mengembang pada saat pernapasan perut. Itu bisa dilihat lebih jelasnya lagi di bukunya di halaman 55. Nah, ini dikumpulkan, Ibu kasih waktu sampai hari Minggu untuk tugas ini. Oke? Nah, seperti video yang lain, video percobaan yang baik Ibu akan share ke grup kelas kalian. Ya, enggak semuanya, ya, karena mungkin beberapa juga percobaan kurang tepat. Yang tepatnya saja, supaya bisa kalian jadikan referensi bahwa ini percobaan yang tepat, ya. Dan tidak semua percobaan itu hasilnya benar. Kadang juga ada juga yang kurang tepat. Yang Ibu share hanya yang tepat saja, karena bukan cuma 1-2 orang yang nonton, banyak yang nonton. Jadi harus kita tampilkan yang benarnya. Oke, jelas tugas yang ini? Ada pertanyaan dengan tugas yang ini? Tidak ada, ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, tugas untuk minggu depan. Ini sebelum ulangan harian. Jadi hari Jumat kalian kumpulkan di minggu depannya, bukan minggu ini, Jumat ini, ya. Jumat depan kalian membuat infografis. Yang bagaimana itu infografis? Infografis itu semacam kayak selebaran, tapi bersifat info-info grafis, berarti dia gambar.
tulisan, teks, dan gambar. Jadi tidak hanya berisikan tulisan saja, tapi ada gambarnya yang dibuat dalam bentuk selebaran. Nah, ini kalau yang tidak bisa HP-nya, kalau tidak bisa HP, boleh membuatnya di kertas, tapi buat sebaik mungkin. Tapi kalau bisa di HP-nya, sebaiknya menggunakan aplikasi di HP. Nah, bagaimana cara membuat infografis di HP? Nanti Ibu share langkah-langkahnya, ya. Jadi sekalian kalian tahu juga kemampuan TIK membuat infografis dengan menggunakan Android. Itu banyak aplikasinya, cuma nanti Ibu tetapkan saja beberapa aplikasi yang ringan, bisa kalian lakukan atau bisa install di HP kalian. Nah, infografis ini apa isinya? Jadi ini ada pilihan 1 dan 2. Kalau kalian pilih nomor 1, jadi pilih salah satu gangguan pada respirasi. Jadi contohnya misalkan tadi TBC. Jadi kalian tampilkan TBC, ya, keterangan atau info mengenai TBC berupa teks dengan gambar, penyebabnya apa. Kemudian di bagian berikutnya lagi ada cara untuk pencegahan organ tersebut, organ respirasi dari TBC. Jadi ada TBC-nya, ada cara pencegahannya, ya. Kalau misalkan TBC, boleh yang lain, bisa influenza, bisa juga COVID, bisa. Ya, ada keterangan gangguannya, gangguan penderitanya, ada juga keterangan cara penanggulangannya. Ya, ini kalau kalian pilih nomor 1. Nah, kalau mau pilih nomor 2, isi dari infografis tersebut, boleh juga infografis tersebut berisikan upaya menjaga kesehatan organ respirasi secara umum. Jadi tidak ada ditampilkan di situ penyakitnya, hanya secara umum cara menjaga kesehatan organ respirasi. Jadi silakan pilih infografis yang kalian buat, mau nomor 1 atau nomor 2. Ya, cukup 1 saja, mau nomor 1 atau nomor 2. Nah, setelah kalian buat, kalian share infografis tersebut di media sosial, terserah apapun itu. Boleh di WA, boleh yang punya Facebook boleh di Facebook, yang punya Instagram boleh Instagram, yang punya Twitter boleh Twitter, di status WA juga boleh. Nah, pada saat kalian men-share infografis tersebut, screenshot, kemudian kirim buktinya di Classroom. Ya, kirim buktinya di Classroom. Oke? Nah, ini dikumpulkan Jumat depannya. Setelah kalian mengumpulkan, silakan ulangan harian. Nah, ulangan harian itu terbuka sampai malam. Yang penting hari Jumat. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau kalian mau ngambil gambar, itu boleh diambil di Google, ya. Boleh di-download, kemudian pasang, tidak ada masalah. Ya. Nah, nanti di bagian bawah, bagian bawah infografis, bagian tulis bagian kecil, bagian bawahnya saja, tulis nama kalian. Nama dan kelas. Nanti Ibu contohkan caranya. Nanti dari tutorial. Oke, ada lagi?